Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Video ini merupakan bagian yang pertama dari video yang sebelumnya, yaitu membuat rekap kehadiran menggunakan Google Form. Kemudian di dalamnya saya sudah membahas detail bagaimana cara membuat link per siswa dan bagaimana cara membuat barcode, sehingga setiap siswa itu hanya mempunyai satu link. Di samping itu juga saya sudah membahas supaya setiap barcode-nya atau QR code-nya itu di-scan, dia langsung submit tanpa perlu klik tombol submit terlebih dahulu. Nah, di video ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat rekapitulasi otomatisnya, sehingga setiap siswa scan itu datanya langsung masuk, terrekap dengan baik apakah siswa itu hadir atau tidak. Saya sampaikan, untuk melihat video yang pertama silakan klik di deskripsi pada video ini atau pada link di atas sebelah kiri ini. Langsung kita simak video tutorial berikut ini. Baik, sedikit saya akan membahas tentang yang form sebelumnya ya, hanya review saja. Jadi di sini yang saya buat cuman sederhana, ada nama, kemudian kelasnya ini adalah bercampur ya, jadi multiple class. Jadi 789, bukan hanya 71, 72 atau 81, 8A gitu, tapi 789. Dan ada keterangan hadir, sakit, izin, dan alpa, tapi kita akan fokus kepada yang hadir saja, karena link yang kita berikan itu berupa link hadir. Baik, langsung ya, jadi kita masuk ke bagian respon. Ini adalah respon yang hadir, yang sudah saya kategorikan, jadi saya akan membuat seperti ini. Contohnya siswa nomor 1 sampai 4 itu berada di kelas 7, kemudian siswa nomor 5 sampai 7 itu berada di kelas 8, dan siswa nomor 8 sampai 10 berada di kelas 9. Kita akan membuat rekapnya secara otomatis. Nah, di sini sudah saya membuat rekapnya. Tapi sebelum itu, data yang masuk itu diperhatikan di sini ya, ada timestamp, nama, kelas, dan keterangan. Karena yang akan kita jadikan patokan adalah tanggal kapan mereka melakukan scan atau kehadiran. Jadi kita akan ambil yang timestamp. Tetapi kalau kita ambil langsung dari timestamp itu tidak bisa, karena di situ tertera jam atau waktu kapan mereka scan. Jadi kita akan ambil tanggalnya saja ya, supaya di split antara tanggal dengan waktunya. Caranya seperti ini. Di sini saya sudah menulis rumus yang akan kita gunakan. Jadi kita tulis di sini, kan sebenarnya ini tidak ada ya. Yang ada itu cuman A sampai D ini. Jadi di tanggal ini saya menulis sendiri jam dan tanggal untuk split. Jadi kita tulis sama dengan array formula buka kurung. Oke. Kemudian kita tulis split. Oke, setelah itu buka kurung lagi dan kita pilih tanggalnya, timestamp itu ya. Kita mulai dari A2 ya, berarti di sini A2 seperti ini. Oke, kemudian di akhirnya kita beri koma. Selanjutnya kita kasih tanda petik 2 dan sama jarak, 1 kali jarak, kemudian titik 2 lagi, tutup kurung 2 kali, enter. Oke, sekarang sudah di split. Jadi ini waktunya dan ini adalah jamnya. Ini tanggal, maksud saya, ini tanggal dan ini jamnya. Kita tidak perlukan ini, boleh dihapus atau biarkan saja. Biarkan saja, tidak ada masalah. Nah, yang kita perlu catat adalah penulisan tanggal di sini nih. Ini artinya bulan 7 tanggal 12 tahun 2021, gitu kan? Jadi kita akan berpatokan di sini supaya nanti formulanya tepat. Nah, permasalahannya kalau kita split seperti itu, di bawah ini kan masih banyak nih. Ternyata value dia masih kosong. Kosong kan? Dan ini tidak diperlukan. Jadi kita hapus saja di bagian bawah. Jadi kita pilih di nomor 12, kemudian tekan shift dan control, kemudian tanda panah ke bawah. Oke, setelah itu terpilih semua kan, kita delete saja. Oke, jadi sekarang cuman ada data yang sudah masuk. Nanti nggak apa-apa, kalau kita isi form lagi, dia akan otomatis di bawahnya ini. Masuk ke angka 12 akan bertambah sendiri. Kita coba dulu ya. Nah, saya pilih form respon. Kemudian saya pilih siswa 1 itu kelas 7 dan pilih hadir. Kemudian submit. Ini kan nomor 11 ya. Kita submit. Nah, di sini udah masuk nih. Masuk sendiri nomor 12.
Jadi walaupun kita hapus, nanti masih tetap akan menambah sendiri kalau ada isian dari formulir yang masuk. Berikutnya kita akan membuat rekapnya. Nah, di rekap saya sudah membagikan ya. Di atas ini sebagai contoh, kita akan membagikan ini kelas 7, ini kelas 8, dan ini kelas 9. Jadi pastikan database pada nama ini sudah sesuai dengan yang ada di formulir ini. Karena nanti indikatornya adalah dari nama siswa. Kalau di sini kita salah tulis namanya, maka nanti tidak terbaca. Jadi pastikan namanya itu sama. Oke, kita akan membuat yang kelas 7 terlebih dahulu. Di sini kelas 7 itu ada 4 siswa ya. 1, 2, 3, 4. Jadi saya cukup menulis nama siswa kelas 7 dan ini saya kasih kelasnya. Baik, yang kedua, perhatikan penulisan tanggal ini. Ya, penulisan tanggal ini sangat penting karena ini juga menjadi bacaan berikutnya. Nah, di sini setelah kita splitkan tanggalnya seperti ini, 7, 12, 21 ya. Jadi ini 7, 12, 7, 21. Dan kita juga bisa membuat tinggal tarik saja. Katakan ini kenapa saya ambil tanggal 12? Karena memang sebelumnya belum masuk gitu kan. Jadi ini kalau sudah tulis 1, tarik aja ke kanan. Sampai setahun juga nggak apa-apa ya. Jadi buat aja sepanjang-panjangnya, nanti tinggal kasih rekapnya. Jadi tidak hanya per bulan ataupun per semester. Untuk 1 tahun atau berapa tahun juga tidak ada masalah formulir ini. Begitu. Sudah, ini sudah tanggal 12, 13, 14, dan seterusnya. Katakan ini sampai tanggal 27 saja nggak apa-apa. Setelah itu kita akan menuliskan formulanya di bagian sini ya. Oke. Jadi kita ikut dari yang ada di atas tuh. Jadi kita tulis formulanya di bagian sini. Sama dengan count if tambah S ya. Kemudian kita panggil dari responnya. Dari responnya ini adalah kita panggil siswanya terlebih dahulu ya. Sini. Oke. Kita seleksi bagian siswanya. Setelah itu kita beri koma. Setelah beri koma, kita kembali ke sini dan kita panggil siswanya. Oh ya, ini jangan lupa dikasih F4 untuk absolut. Setelah itu kita pilih nama siswanya yang pertama. Oke, selanjutnya kita juga kasih F4. Tetapi untuk di angkanya kita hapus dolarnya. Jadi cuman dolar G11 seperti itu. Selanjutnya kita koma dan kita akan panggil tanggalnya. Kembali lagi ke form respon. Tanggalnya jangan pakai yang timestamp ya, tapi pakai yang kita sudah split tadi. Jadi kita panggil yang ini. Dan sekali lagi kita perlukan F4 untuk menjadikan dia terkunci absolut gitu ya. Selanjutnya kita berikan koma dan yang harus kita lakukan sekarang adalah klik pada tanggal ini. Pada tanggal yang pertama. Begitu juga kita kasih F4. Tetapi yang di bagian hurufnya sebelum huruf itu dolarnya kita buang. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, ini aja suggestion, kita klik OK saja. Baik. Perhatikan di sini. Kelas 1 siswa nomor 1 itu ternyata melakukan check-in 2 kali. Di sini terdeteksi ya. Kemudian di sini 1 kali dan yang siswa 3 dan siswa 4 itu belum melakukan kehadiran pada tanggal tersebut. Baik, kita akan perbaiki kemudian. Jadi kalau kita tarik seperti ini, nah ada beberapa siswa ini yang memang menulis atau melakukan absensi 2 kali. Jadi di sini terdeteksi 2 kali. Sementara siswa lain tidak kan, dia cukup 1 saja. Nah, bagaimana cara supaya walaupun mereka melakukan scan berulang kali, tetapi hanya terbaca 1 kali saja. Kita akan edit rumusnya sedikit, kembali ke bagian pertama yang ada rumusnya tadi ya. Jadi, di sebelum count if, disama dengan itu, kita tulis array formula, kemudian buka kurung, sekali kita tulis if, dan buka kurung lagi. Seperti itu. Di akhirnya sini, kita tulis lebih besar. Maksudnya jika ada 2 kali atau lebih dari 1 kali,
itu nanti akan terbaca 1. Sama dengan, lebih besar sama dengan 1, artinya lebih dari 1 mereka melakukan kehadiran hanya terbaca 1 kali. Kita berikan 1 saja, yaitu angka 1 saja. Jadi lebih besar atau sama dengan 1 hanya terbaca 1 saja. Kemudian kita beri koma lagi, namun jika hanya melakukan 1 kali atau tidak melakukan dikasih 0. Seperti itu. Jadi rumusnya ditambah ya, reformula dalam kurung if, kemudian dilanjut di bagian belakang dan rumusnya seperti itu. Selanjutnya kita enter. Nah, tadi kan ada 2 ya, sebelum kita kasih reformula lihat yang di atas juga. Sekarang ini perhatikan yang tanggal 20 pada siswa nomor 4, kalau saya sudah perbaiki ini saya tarik ke samping dan saya tarik ke bawah, nanti yang nomor 2 angka 2 itu akan berubah jadi 1. Oke, sekarang sudah tepat rumusnya. Jadi walaupun ada beberapa kali, nanti akan tetap terbaca 1 kali. Nah, kita akan sekarang masuk ke kelas 8. Kan kelas 7 sudah, kelas 8 belum. Tidak perlu repot-repot karena kita sudah membuat sekali. Ini rumus di bagian depan ini kita copy saja, Ctrl C, dan di sini Ctrl V. Begitu. Kenapa dia langsung terbaca? Karena memang rumusnya juga akan langsung terbaca. Dan kita lihat di sini, kita tinggal tarik, semuanya juga sudah ikut. Begitu juga dengan yang bawah, kita Ctrl C dan di sini Ctrl V. Dan kita tarik ke samping. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba pada kelas berapa yang belum ini. Contohnya sekarang kan tanggal 20 ya. Kita tanggal 20 berarti kita ambil salah satu yang kelas 8 ini. Kelas 8 siswa nomor 5. Ini kan masih kosong ya. Kita akan coba apakah bisa. Jadi kita pilih siswa nomor 5, kelas 8, hadir. Submit. Nah, ini langsung masukkan di sini. Kita coba sekali lagi untuk kelas 7 yang siswa nomor 2. Siswa nomor 2 kelas 7. Kita coba siswa nomor 2 kelas 7 hadir. Submit. Nah, ada. Yang belum ini siswa nomor 8 kelas 9 di tanggal 20. Siswa nomor berapa tadi? Siswa nomor 8. Siswa nomor 8 kelas berapa? Kelas 9 hadir. Submit. Nah, sini akan tambah. Nah, seperti itu. Jadi sekarang formulanya ini sudah berhasil. Tidak perlu kita apa-apakan, kita tinggal biarkan saja semua data nanti akan masuk ke sini. Secara otomatis dia akan membuat tanggalnya, kita akan membuat ininya dan recapnya langsung akan otomatis masuk ke sini. Kalau seandainya mau memperpanjang ini tanggalnya gitu ya. Ini kan baru sampai tanggal 27. Nah, sementara bulan Juli itu kan sampai tanggal 31. Dia akan langsung membaca nih sampai tinggal 31. Dan akan mulai pada bulan 8 berikutnya. Mungkin nanti di sini kita bisa ganti warna ya. Berikutnya kita tinggal tarik saja. Tinggal tarik. Jadi, seterusnya sampai 1 tahun, formulir ini akan terus dipakai dan tidak perlu kita membuat absensi setiap kelas. Cukup semuanya siswa yang kita ajar ataupun satu sekolah, kita tinggal buat rekap seperti ini. Nah, sekarang kalau seandainya kita mau memberikan penjumlahannya, kita bisa letak di bagian kanan di sinilah. Biar tidak di ujung kan. Jadi kita tulis di sini sum. Gitu kan? Nah, tinggal pilih aja. Enter. Nah, sekarang udah ada nih. Berarti siswa 1 itu sudah melakukan 2 kali kehadiran. Siswa lain dan seterusnya. Dan kita juga bisa tinggal copy di sini, tarik aja. Begitu juga dengan yang di sini, tarik aja. Seperti itu. Jadi rekapnya nanti di sini akan ada otomatis kehadirannya selama 1 semester ataupun selama 1 tahun. Mungkin nanti bisa dibuat rekapnya juga sendiri ya, khusus 1 semester. Di sampingnya juga khusus 1 semester. Jadi semester ganjil dan genap atau semester 1-2 begitu. Seperti itu. Nah, kan karena ini baru dikasih untuk yang siswa hadir saja. Lalu bagaimana kalau seandainya ada siswa alpha, kemudian siswa sakit dan izin? Karena QR code yang saya bahas pada video sebelumnya itu kan untuk otomatis dia hadir. Ketika scan langsung otomatis submit dan dianggap sebagai hadir.
Lalu bagaimana kalau ada sakit, izin, ataupun alpa yang dilakukan oleh scan gurunya masing-masing? Kita bisa membuat sendiri rekapnya, karena biasanya kan tidak banyak ya, jadi kita satukan saja. Oke, pertama saya akan membuat sheet baru di bagian sini. Jadi saya akan lihat rekapnya dulu. Nah, kita akan memanggil khusus, jadi formulanya juga berbeda. Saya tulis di sini sama dengan. Oke. Kemudian saya tulis di sini query. Dan saya akan memanggil yang dari kelas respon. Jadi saya pilih semuanya sampai sini saja. Tapi perhatikan di sini A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E saya akan panggil query-nya. Nah, di sini koma, kemudian tanda petik 2 dan pilih select. Oke. Selanjutnya kita akan memilih apa? Kita akan memilih yang sakit ataupun apa gitu kan. Jadi kita akan ambil yang B dulu. Artinya B itu nama siswa. Seperti itu. Kemudian kelas berapa? Berarti C, koma. Keterangannya apa? Keterangannya hadir. Itu adalah D. Nah, tanggalnya kita bisa letak di bagian depan. Jadi kita kasih E terlebih dahulu di sini. Jadi nanti akan terbaca tanggal, nama siswa, keterangan kelasnya dan keterangannya. Sementara yang kita akan ambil dulu adalah yang sakit. Berarti kita kasih apabila gitu. Jadi rumusnya where ya. Jarak sama dengan where where D sama dengan kasih tanda petik 1. Kita tulis di situ sakit contohnya. Sakit. Kita kasih tanda petik 1 lagi. Tanda petik 2 dan tutup. Enter. Nah, di sini tidak terbaca ada yang sakit. Begitu kan? Karena memang di bagian data ini tidak ada yang sakit. Nah, kita akan contohkan salah satu di sini ya. Kelas 7 yang sakit 1. Nah, maka nanti yang sakit itu masuk di sini nih. Nah, ini. Pada tanggal sekian siswa atas nama ini kelas ini sakit. Begitu juga kalau kita ganti kelas 81 ini kita tulis sakit gitu. Oke, maka sudah ada 2 di sini. Kalau kita ambil lagi kelas 9 yang sakit 1 gitu ya. Maka di sini akan ada sakit. Lalu bagaimana kalau ada yang izin ataupun alpa? Kalau alpa tidak perlu ditulis ya, berarti dia tidak melakukan scan dan tanpa melakukan keterangan apa-apa. Kita copy saja di sini. Rumusnya kopinya di bagian ini aja, ujungnya aja. Ini kita letak di bagian sini. Oke. Tetapi di sininya ini sama dengan A ya. Ini A dan ini A. Oke. Di rumusnya kata sakit itu kita ganti dengan izin contohnya. Query form response. Ini sampai E ya. Ini E. Oke. Nah, kan tidak ada. Datanya tidak ada kan? Karena di sini tidak ada yang izin. Nah, saya akan ganti satu di sini izin. Kemudian mana lagi ini? Izin. Atau saya mengisi baru di sini. Siswa nomor 8 kelas 9 izin. Submit. Nah, nanti dia akan terbaca di sini. Nah, ini kan kelas siswa 8. Kita coba kelas yang siswa nomor 10 contohnya. Kita submit. Siswa nomor 10, kelas 9, izin, submit. Maka namanya data di sini. Nah, ini kan tidak banyak datanya kan. Jadi kita bisa melihat rekap yang hadir di sini, kemudian mau merekap hasil yang sakit ataupun izin di sini. Nanti tinggal dikasih aja judulnya. Ini siswa izin, ini siswa sakit. Siapa saja nanti bisa dilihat di sana. Nanti kalau mau kita sortir juga bisa siapa yang itu. Jadi intinya formula ini sudah bekerja dengan baik.
tinggal digunakan dan mungkin nanti diberi judul, dikasih apalah keterangan, terserah bebas. Bagaimana kalau seandainya ada nama siswa baru? Nah, siswa baru nanti kalau ada tambahan ya kita tinggal tarik aja di sini. Contohnya di sini ada siswa 11 gitu ya. Siswa 11. Nah, berarti kan baru tuh siswanya. Nah, kelas berapa? Kalau siswa kelas 11 itu berarti kelas 9 kan. Nah, kita letak di sini dan kita tarik rumusnya di sini. Tapi kan belum ada nih. Jadi kita ambil coba salah satu siswa kelas 11, kita isi. Siswa kelas 11, kelas 9 hadir. Submit dan dia akan masuk di bagian sini. Baik, demikian adalah tutorial bagaimana merekap daftar kehadiran dari Google Formulir yang sangat sederhana, yang mempunyai QR Code, kemudian link persiswa, dan otomatis cara merekapnya. Mudah-mudahan ini dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu. Selamat mencoba, dan terima kasih telah menonton, memberikan dukungan pada channel ini. Jangan lupa memberikan subscribe bagi yang belum, komen apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar, baik video ini maupun video saya yang lainnya. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye.